nama saya Saidah Dan saya Rara di podcast PIF Always Here. Di segmen pertama kita kali ini bertemakan ngopi, ngobrol perkara Islami. Nah, di ngopi kita kali ini kita mau membahas apa sih Kak Ara? Pada kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Oh iya Kak Sai, ada berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ya Kak Ara itu ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, sama Ridwan nih Kak Ara. Untuk ngopi kali ini tuh kita akan dibersamai siapa sih Kak Ara? Oh iya, pada ngopi kali ini kita nggak cuma berdua loh. Ada siapa sih Kak Ara? Ada narasumber yang insya Allah luar biasa, yang pengetahuannya insya Allah tidak usah diragukan lagi. Mungkin kita panggil aja Kak Ara narasumber kita kali ini. 1, 2, 3. Nah, narasumber kita sudah ada di hadapan para teman-teman semua. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu Kak Ara. Ada siapa sih Kak Ara? Nah, di samping aku ada Kak Salam, silahkan perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Salam Rahman. Saya asal dari Tasik. Kalian tahu Tasik? Tasik itu berada di sebelahnya Garut. Ya, itu dia. Nah, ada Kak Salam nih guys. Beliau asalnya dari Tasik. Terus ada di samping saya juga ada. Silakan dong memperkenalkan diri biar tidak saya yang memperkenalkan. Halo teman-teman sekalian, saya Rizky Zakiawan. Saya berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Nunukan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, nah mungkin bisa di-search dulu. Wah, hebat-hebat ya narasumber kali ini, jauh-jauh ya. Kita Apalagi Kak Rizky. Rizky dari Kalimantan. Kak Rara, kita kan udah tahu ya membahas tentang iman kepada malaikat. Menurut Kak Rara nih, apa yang akan Kak Rara tanyakan jika ada orang yang lebih pengetahuannya lebih dari kita gitu? Mau Kak Rara tanyakan apa sih? Oh iya Kak Sai, kita udah nyiapin 3 pertanyaan nih buat narasumber kita yang Masya Allah ini. Sebutin dong Kak Rara, pertanyaan yang pertama itu ada apa? Pertanyaan yang pertama, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia itu tidak? Bagaimana pandangan narasumber kita pada hari ini? Oke, mungkin saya akan jawab pertanyaan dari host kali ini, yaitu dari Kak Saidah dan Kak Rara. Sebelumnya kita mukadimah dulu supaya berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wa ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih juga kepada Kak Sai dan Kak Rara yang telah mengundang kami berdua kepada podcast kali ini. Nah, dengan sehubungnya tadi pertanyaan dari Kak Rara, apa boleh diulang Kak Rara? Mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia itu tidak? Menurut saya, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia itu tidak? Karena menurut saya beda. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, yaitu dari sari pati makanan. Nah itu, jadi kita bisa membedakan mengapa malaikat selalu taat kepada Allah, karena malaikat juga diciptakan oleh Allah tidak diberi hawa nafsu, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah diberi hawa nafsu. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya malaikat itu selalu berzikir tanpa berhenti. Misalkan contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu malaikat, "Hei malaikat, kau berzikirlah." Maka malaikat itu akan berzikir sampai dia diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia jika diperintah oleh Allah, karena dia punya hawa nafsu, dia akan memilih terlebih dahulu apakah ini ada ganjarannya atau tidak. Nah seperti itu. Jadi manusia itu tidak selalu taat kepada Allah. Maka dari itu kita harus sering-sering berzikir, kita harus sering-sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhnya dari api neraka. Mungkin itu jawaban dari saya. Nah, itu kan pandangan dari Kak Salam ya.
kita tanya pandangan dari Kak Rizky. Mungkin menurut Kak Rizky, pandangan tentang mengapa malaikat itu selalu taat kepada Allah sedangkan manusia itu tidak. Terima kasih. Ini lanjutan dari jawaban Kak Salam. Seperti yang telah dikatakan oleh Kak Salam, ya malaikat tuh diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian malaikat juga tidak memiliki yang namanya hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Nah, kita lihat fenomena zaman sekarang nih, banyak nih manusia yang masih lalai, masih meninggalkan sholat, masih minum keras dan segala macam. Nah, itu kan termasuk dari salah satu hawa nafsu manusia gitu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat kan tidak memiliki hawa nafsu, jadi tidak memiliki hasrat untuk bermaksiat. Nah, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Allah. Kemudian di surah lain, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 20 yang berbunyi, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Nah, jadi para malaikat itu bertasbih kepada Allah di siang dan malam. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih, malaikat senantiasa siang dan malam, setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik itu berzikir dan beribadah kepada Allah. Berbeda dengan manusia yang sholatnya masih bolong-bolong, belum melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, ibadah yang telah disyariatkan. Nah, disinilah letak perbedaan antara malaikat dan manusia. Kemudian ini juga menjadi kelebihan ya untuk para malaikat untuk tidak melakukan maksiat yang seperti dilakukan oleh manusia. Mungkin seperti itu. Masya Allah sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Salam dan Kak Rizky. Mungkin jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi itu, manusia memang tidak bisa disamakan dengan malaikat ya. Untuk ada pertanyaan kedua nih Kak Rizky dan Kak Salam. Kan malaikat itu memiliki sifat-sifat tertentu. Kita sebagai manusia harus meneladani salah satu atau bisa semuanya dari sifat malaikat itu. Nah, pertanyaannya, apa sih ada nggak sih sifat malaikat yang bisa diteladani oleh kita sebagai umat manusia? Mungkin dari Kak Rizky dulu kali ya. Oke, boleh. Ya, jadi salah satu sifat malaikat yang bisa kita teladani sebagai manusia itu salah satunya ya. Kita kan kalau malaikat tuh senantiasa berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah. Nah, kita juga sebagai manusia harus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah gitu. Bukan berarti kita bisa menyamakan diri sama malaikat, bukan berarti apa? Kita nih sebagai manusia juga harus punya effort yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin seperti itu. Ya, dilanjut ke Salam, gimana tanggapannya? Mungkin tanggapan dari saya, pertanyaan apa sifat utama malaikat yang harus kita teladani? Mungkin dari tadi juga sudah kita bahas bahwasannya malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga saya mengetahui sifat yang bisa diteladani oleh manusia ini, oleh kita semua, yaitu malaikat itu sering mencari majelis-majelis zikir. Artinya apa? Artinya bahwasannya kita itu harus bukan sama seperti, tapi harus bisa mengikuti sifat malaikat, yaitu mencari majelis zikir. Contohnya ibu-ibu atau teteh-teteh, kakak-kakak sekalian yang di rumah sana, kita di rumah jangan hanya sekedar cuman hardolin, harmodol ulin, tidak seperti itu teman-teman. Tapi kita itu harus bisa mengikuti pengajian-pengajian rutinan ibu-ibu. Contohnya ada pengajian ibu-ibu hari Selasa, harus mengikuti. Itu juga sudah menjadi kita mengikuti salah satu sifat malaikat, yaitu mencari majelis-majelis zikir seperti itu. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Itu jawaban dari Kak Salam dan Kak Rizky tentang sifat apa yang bisa manusia teladani terhadap sifatnya malaikat. Gimana Kak Rara?
Karena jawaban dari kedua ini sangat keren gak sih? Keren banget tentunya. Nah, mereka pun mencantumkan contoh-contohnya, ya, tidak hanya definisi dari pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak Sai, ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana kita sebagai mahasiswa menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Kan banyak mahasiswa di sini, kita juga sebagai mahasiswa, bagaimana sih penerapan kita terhadap iman kepada malaikat itu dalam kehidupan sehari-hari? Gimana pandangan dari kedua narasumber kita? Silahkan. Ini terserah kalian deh, mau siapa dulu yang jawab. Boleh Emang. boleh. Kalau menurut saya, jadi kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh malaikat Raqib Atid nih. Malaikat Raqib Atid ini kan yang mencatat amal baik dan buruk manusia ya. Nah, contohnya kayak misalnya nih, kita sebagai mahasiswa sering berbuat baik kepada teman sesama, sering berbuat baik kepada dosen apalagi. Nah, itu kan menjadi catatan amal baik bagi kita sebagai manusia. Nah, di situ juga kita bisa meningkatkan semangat kita untuk senantiasa datang ke kampus, melaksanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu jawaban singkatnya. Menurut Kak Salam, Kalau menurut saya mungkin singkat saja, tidak terlalu panjang. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh beda juga kata Karisi. Juga kita harus sering-sering mencari amal soleh. Nah, di situ juga kita harus sering berkhidmah kepada guru-guru kita di dalam kampus ini. Walaupun menurut sebagian santri mungkin yang dianggap guru itu hanya guru-guru yang ada di pesantren, tapi tidak seperti itu. Walaupun guru yang ada di sekolah, yang ada di kampus itu juga sama guru kita, karena Sayyidina Ali pernah berkata bahwasannya siapa saja orang yang mengajarkan saya satu huruf saja, itu saya akan memanggil dia guru. Nah, seperti itu. Jadi siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya, jikalau kita sudah diajarkan satu huruf kepada kita, maka kita harus menganggap dia itu adalah seorang guru. Nah, seperti itu. Jadi kita itu dalam menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari ini, kita itu harus takdim kepada guru kita yang ada di kampus. Jikalau ada dosen kita yang menyuruh kepada kebaikan, maka kita turutilah perintah beliau, seperti itu. Jikalau ada perintah dosen yang buruk, maka tinggalkanlah, jangan kita ambil. Seperti itu. Cukup. keren nih pandangan tentang mereka ya. Kita juga sebagai seorang mahasiswa terkait pembahasan iman kepada malaikat nih Kak Rara. Terus ada lagi tidak pertanyaannya? Mungkin cukup 3 pertanyaan aja ya di segmen kali ini. Gimana teman-teman, seru gak pada segmen kali ini materinya? Masih seru dong Kak Rara, apalagi mengaitkan dengan kita seorang sosok mahasiswa. Soalnya banyak orang, bukan banyak orang sih, lebih tepatnya juga memang dasarnya pada manusia suka melalaikan hal-hal kecil terkait kan iman kepada malaikat juga yang sering kita lupakan. Kita sering melakukan keburukan, tapi kita nggak tahu gitu keburukan itu tuh ternyata sudah dinilai oleh malaikat pencatat amal baik dan amal buruk kita. Tapi malah kita sebagai mahasiswa sering sekali mungkin melalaikan itu karena memang sifat manusia mungkin ya Kak Rara. Nah teman-teman, kita cukupkan sampai sini aja ya segmen ngopi kali ini. Nah sebelum ditutup, kita dengerin dulu closing statement dari narasumber kita. Mungkin untuk Kak Salam dulu closing statement untuk ngopi kali ini. Oke, mungkin dari saya akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada
host kali ini, yaitu ada Kak Saidah dan Kak Rara yang telah mengundang saya kepada podcast kali ini, yaitu dalam tema ngopi. Sebelumnya saya akan memberikan satu kata atau kata-kata mutiara dari guru saya, yaitu pengarsa almarhum Abah Anom Syekh Ahmad Syaikhul Fatah, yaitu beliau pernah berkata, setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, seluas-luasnya tahu belum tentu mengerti, dan setinggi-tingginya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu kalian itu merasa. Mungkin itu kata-katanya. Cukup sekian. Ada quotes dari Kak Salang ya, yang saya juga belum tahu nih. Terus closing statement selanjutnya dari Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Sahi. Dari sini mungkin saya akan menyampaikan sepotong hadis ya, mengenai amal-amal kebaikan manusia. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah pada dengar nih hadis Arba'in yang ke-37. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jika manusia itu berniat melakukan kebaikan sedangkan dia tidak mengerjakan, nah maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan sempurna. Nah kemudian sebaliknya, jika manusia ini niat untuk melakukan kebaikan kemudian dia mengerjakannya, maka Allah menulis baginya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat hingga perlipatan yang banyak. Nah kemudian jika seorang manusia ini berniat untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan sebaliknya, jika seorang manusia itu berniat untuk melakukan keburukan dan kemudian dia mengerjakan, maka ditulis baginya satu keburukan. Nah ini hadis riwayat Bukhari. Nah dari hadis ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Jadi saking baiknya Allah itu, kita melakukan kebaikan itu bahkan lebih sampai 700 kali lipat pahalanya. Bahkan dengan niat saja itu kita sudah dapat pahala. Kemudian jika seorang manusia itu niat untuk melakukan keburukan dan dia tidak melakukannya, itu juga dia dapat satu kebaikan yang sempurna. Nah kemudian bagi teman-teman yang di rumah nih, ingatlah bahwa kita senantiasa dipantau oleh para malaikat-malaikat Allah itu. Contohnya kayak malaikat Raqib Atid yang senantiasa mencatat amal baik buruk kita. Nah jadi mumpung sebentar lagi bulan Ramadan nih, perbanyaklah amal soleh, karena ya hidup ini kita tidak akan tahu gitu kan. Jadi yang intinya dari ngopi kita kali ini, perbanyaklah amal kebaikan. Mungkin seperti itu Kak Said. Nah itu closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Gimana Kak Rara? Kita tutup aja ya segmen ngopi pada kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita Terima kasih juga. telah mengisi acara yang insya Allah luar biasa, yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya Saidah Dan saya Rara. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum